Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya law an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Amma. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Mujahidin Sulat, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Isya yang insyaallah juga tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya kayak galau Pak Ibu? Oh, apa kabar? Setahun sekali kita bersumpah. Insyaallah kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah kuatkan iman kita, ketakwaan kita, keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari rumah tadi berangkat sampai perbatasan Sumurut, hujan begitu gedang, lebat gedang. Ibu sini dah aman-aman baik. Aku sangka lah terlambat tadi, tapi alhamdulillah pas azan tiba di masjid ini. Jadi Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini malam yang keberapa, Pak? Bu? Yang ke 29. Oh, cepatnya 29 ya. 28 ya. Malam yang ke-28 kita melaksanakan Qiyamul Lail, ibadah di dalam bulan suci Ramadan tahun 2026 1447 Hijriah. Tidak terasa kita sebentar lagi meninggalkan yang namanya Ramadan. 27 hari kita telah melewati Ramadan. Kita sholat berjamaah, kita puasa, kita bersedekah, kita baca Al-Quran, terus kita lakukan itu. Nah, ibadah yang terus-menerus kita lakukan ini dalam Islam dikenal apa, Bu? Pak, ibadah yang terus-menerus kita lakukan kita kenal dengan istiqomah. Maka momentum kita sebentar lagi akan meninggalkan Ramadan. Judul daripada kultum kita pada hari ini adalah istiqomah di jalan Allah, kunci keberkahan hidup. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu artinya adalah teguh, lurus, konsisten dalam ketaatan kepada Allah, baik saat mudah maupun dalam keadaan sulit. Kalau bahasa kita orang Kinci, kita beribadah sembahyang ya, baca Quran, sedekah, terus kita lakukan, terus kita kerjakan, baik itu dalam keadaan susah maupun senang, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu istiqomah bahasa kita. Jadi
Maksudnya mana? Apa itu istiqomah? Ketika kita beribadah di bulan suci Ramadan ini, kayak rajin sembahyang ke masjid ini berjamaah, rajin baca Al-Quran. Berapa kali kayak khatam Al-Quran? 28 malam ini. Taruhlah 1 kali khatam misal. Terus tiap malam kita ngaji. Sedekah 1.000, 2.000, 5.000 setiap malam. Ketika ini dilakukan terus menerus sampai kita mati walaupun di luar bulan suci Ramadan, inilah yang dinamakan istiqomah. Ada juga orang yang ketika diberikan oleh Allah kesusahan hidup, banyak masalah hidup, cepat-cepat dia ingat dengan Allah. Perginya ke masjid rajin sembahyang, rajin berdoa, ya Allah, banyaknya masalah hidup ini, tolong aku ya Allah. Dalam keadaan susah, rajin ibadah. Kemudian ketika dalam keadaan senang, dia mulai lupa dengan Allah. Kiping lah banyak, lebih ingat lagi sembahyang, ingat lagi berdoa kepada Allah, lupa dengan Allah. Maka orang seperti ini juga bukan orang yang dikatakan istiqomah. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah dalam ajaran Islam, dalam agama kita ini, istiqomah itu ada dalilnya? Apakah istiqomah itu diperintahkan dalam agama ini? Ada ajaran oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mungkin kita apalah istiqomah, mungkin tidak ada di ajaran dalam agama kita. Ternyata dalilnya menjelaskan bahwasanya istiqomah ini diajarkan oleh Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan bin Abdullah As-Sawqafi, ia berkata, wahai Rasulullah, ini bertuai dengan Nabi, wahai Rasulullah, katakan kepadaku perkataan tentang Islam yang tidak perlu lagi aku sampaikan kepada selain engkau. Kemudian Nabi menjawab daripada pertanyaan sahabat ini, qul amantu billahi summa istaqim. Apa artinya? Artinya adalah katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau ada orang yang bertuai, apa itu Islam istiqomah? Apakah ada dasarnya agama ini mengajarkan? Ternyata ada. Adanya Nabi itu menjelaskan bahwa ketika kita beribadah ini, kita mempercayai bahwasanya Allah itu Tuhan kita, Allah itu Rabb yang kita sembah. Salat kita, ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah. Kalau kita percaya, beriman kepada Allah, semua ibadah yang Allah wajibkan kita kerjakan, maka kata Nabi, ikutilah semua itu dengan istiqomah. Maka ketika kita sholat, ya, berjamaah di bulan suci Ramadan ini 5 waktu, terus baca Al-Quran, terus ngaji, sedekah, itu tanda kita beriman kepada Allah. Namun semua itu harus diikuti dengan istiqomah. Nah, ini jelas, ada dalil, ada agama ini mengajarkan tentang istiqomah. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa? Kitalah tahu tadi apa itu manfaat, apa itu arti istiqomah. Kita juga sudah tahu ada dalil apa tidak tentang istiqomah. Ternyata ada. Kemudian apa manfaat, apa keutamaan daripada istiqomah ini? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 13,
innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian ia istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka. Jadi Bapak Ibu semua, ketika kita beriman kepada Allah, beriman, bertakwa, kita rajin sholat, kita beribadah, kita mengaji baca Al-Quran dan sebagainya, kemudian kita terus menerus melakukan itu, terus kita istiqomah, maka ayat ini menjelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya malaikat itu turun kepada orang-orang yang istiqomah itu. Yang pertama adalah turun saat kita sakaratul maut. Nah, jadi kita ini kalau kita sudah beribadah, kemudian kita istiqomah sampai kita menghadap Allah, maka ketika sakaratul maut itu malaikat akan turun kepada kita membawakan kabar gembira. Maka ketika orang yang beristiqomah di dunia ini Bapak Ibu, dia tidak akan pernah takut untuk mati. Kenapa? Malaikat turun menghibur ketika kita akan sakaratul maut. Jangan kau pikirkan dunia ini kau tinggalkan. Malaikat menghibur kita. Tidak apa-apalah dunia ini, engkau diberikan gambaran oleh malaikat surga, mati mudah. Maka Bapak Ibu semua, adalah kayu melihat ketika orang meninggal dunia sudah menjadi mayat, wajahnya tersenyum. Ada Pak? Ada tak? Ada Pak? Tersenyum tak? Ada juga yang tak ada tentu arah, keterima mata terbelalak dan lain sebagainya. Itu menandakan dalil bahwasanya orang yang istiqomah di jalan Allah beribadah, ketika sakaratul maut akan didatangi malaikat menghibur kita. Jadi tidak terasa betapa sakitnya menikmati itu. Kenapa? Dihibur malaikat. Tidak apa-apa lah akan tinggal dunia ini tidak akan kebawa mati. Kau diperlihatkan surga oleh malaikat, sehingga ketika menghadap Allah dia dalam keadaan tersenyum. Nah, inilah manfaat keutamaan yang pertama. Ketika orang itu istiqomah hidup di dunia, maka sakaratul maut akan dimudahkan oleh Allah, dihiburi oleh malaikat yang turun kepada kita. Yang kedua, apalagi? Yaitu malaikat turun di alam kubur. Jadi ketika kita di dalam kubur, ketika kita sudah mati, kemudian dikubur, malaikat akan turun meneguhkan daripada hati kita di dalam pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Rabbuka, kata malaikat, siapa Tuhanmu? Kalau ibu-ibu sekarang bisa tak menjawab siapa Tuhanmu? Pak, jelas tak? Tuhanku Allah. Bisa kita menjawab sekarang ini, bisa kita menjawab. Tetapi ketika di dalam kubur, mampu atau tidaknya kita menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir itu tergantung daripada keistiqomahan kita beribadah di dunia ini. Kalau di dunia ini kadang sembahyang, kadang tidak, kadang ngaji, kadang tidak, kadang sedekah, kadang tidak, mana yang cara kita menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir? Tidak akan mampu kita menjawab kalau kita beribadah di dunia ini tidak dengan istiqomah. Maka ketika kita istiqomah beribadah di dunia ini, kita akan dimudahkan menjawab dari pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, turunnya malaikat saat di hari kiamat bagi orang yang istiqomah beribadah di dalam dunia ini. Ada rasa aman. Kemudian menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ketika berada di akhirat. Kemudian yang terakhir, turunnya malaikat bagi orang istiqomah adalah turun dalam kehidupan di dunia ini.
dimudahkan kita untuk beramal soleh terus menerus. Ada malaikat yang mencatat amal kita kiri dan kanan kita. Namun karena ini adalah pertolongan dari Allah melalui malaikat, maka kita dimudahkan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 keutamaan daripada kita istiqomah. Pertama tadi sudah tahu kita apa arti istiqomah. Yang kedua, dalilnya ada bahwasanya agama ini mengajarkan istiqomah. Yang ketiga, manfaat atau keutamaan istiqomah. Yang terakhir, bagaimana cara kita agar tetap istiqomah beribadah di jalan Allah, beribadah ketakwaan di dunia ini. Maka yang pertama adalah yaitu luruskan niat kita dalam beribadah kepada Allah. Ketika kita ke masjid, ketika kita berinfak, bersedekah, kita ngaji, luruskan niat hanya karena Allah. Maka kalau niat kita baik hanya karena Allah, insya Allah ibadah itu terus menerus kita lakukan, terus istiqomah kita lakukan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pertama, itu caranya. Yang kedua bagaimana? Yang kedua, perbanyak doa yang diajarkan oleh Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membelak-belakan hati, teguhkanlah hati kami di dalam agamamu. Kita ini, hati kita ini kadang iya, kadang tidak ada, Bu. Iya, Pak. Kadang mau sembahyang, kadang tidak, kadang malas ke masjid, kadang bohnya. Itu apa artinya? Hati kita ini selalu terbolak-balik. Banyak iblis, banyak setan yang menggoda. Maka rajin-rajinlah membaca doa ini agar hidup kita selalu istiqomah beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, agar kita istiqomah adalah bergaul dengan orang-orang soleh. Jangan ketika kita beribadah rajin, tapi kantik itu penjudi, kantik itu pemabuk, kantik itu penggibah, maka kita akan turut dengan kanti kita itu. Bagaimana cara kita istiqomah? Kalau kita masih berteman dengan orang-orang yang tidak soleh. Karena agama mengajarkan berteman itu harus dengan orang-orang yang soleh, agar kita istiqomah untuk selalu beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, konsisten beramal soleh walaupun sedikit. Baca Al-Quran 2 lembar pagi, 2 lembar sudah maghrib, sampai kita mati. Dikit, tapi itulah yang dicintai oleh Allah. Daripada membaca Al-Quran 10 kali khatam di bulan suci Ramadan, dan di luar bulan suci Ramadan tidak pernah lagi menyentuh Al-Quran. Bukan itu amalan yang dicintai oleh Allah, tetapi amalan yang konsisten terus menerus sampai mati, walaupun ibadah itu sedikit kita lakukan, tapi terus menerus. Yang terakhir yang kita lakukan adalah ingat kematian dan hari akhir. Kita sibuk begawe, bekerja, nala kiping, nala uang, tidak ingat lagi kita dengan mati, maka kita tidak akan pernah mau istiqomah beribadah di jalan Allah. Kiping mai penanon, itu saja dipikirkan. Dia tidak sadar bahwasanya uang harta yang dicari itu akan ditinggalkan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ingat dengan kematian, aku ini begawe untuk dunia, untuk nafkah, tapi aku juga akan mati. Maka kita akan berpikir kita akan tetap istiqomah beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada
malam hari ini tentang keistiqomahan dalam kita beriman, melaksanakan ibadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di momentum Ramadan yang akhir ini, kayo rajin sembahyang, mimin ke masjid, istiqomahlah terus walaupun di luar bulan suci Ramadan. Kayo yang rajin baca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini, teruslah istiqomah walaupun di luar bulan suci Ramadan. Yang bersedekah, amal-amal lain dan lain sebagainya, kita rajin melaksanakannya di bulan Ramadan ini. Maka saya berpesan untuk kita semua, terutama diri saya pribadi, tetaplah kita istiqomah beribadah di jalan Allah, penuh ketakwaan, baik dalam keadaan suka maupun duka. Semoga kita semua diberikan oleh Allah kesempatan untuk kembali bertemu di dalam bulan suci Ramadan tahun depan. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.